Warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Mabad. Yang kami hormati, kita muliakan Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jeneponto, Bapak Materi dari Kanwil, Pak Dr. Nurdin, dan seluruh rombongan. Saya hormati Bapak Kepala Kantor Perusahaan Agama Kecamatan Tauhidiyah, Bapak dan Ibu para penyuluh, fungsional dan non PNS, serta seluruh yang hadir, yang semuanya terhormat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah rabbil alamin. Untuk menghargai waktu yang ada, mari kita mendengarkan arahan dari Bapak Kepala Kantor. Mari kita mendapatkan arahan dari Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jeneponto sekaligus membuka acara outing penyuluh di Kementerian Agama Kabupaten Jeneponto ini. Untuk itu kepada Bapak Kepala Kantor disilakan. Kita buka kegiatan ini dengan mengajak Bapak bisa membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikianlah arahan dan petunjuk dari Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jeneponto sekaligus membuka acara rutin ini. Insyaallah. Tetapi memang profesi yang resmi, salah satu profesi di Kementerian Agama, digaji lagi oleh negara. Coba ada yel-yelnya penyuluh ya. Ini kalau ada pertemuan Pokjalur, saya bilang tadi pakai baju seragam seperti ini ya, apa gunanya disimpan di rumah? Ada semua ya? Ini seragam nasional. Kenapa tidak dipakai? Biar tanpa perintah. Yang paling setia kepada penyuluh yang pakai baju seragam hanya satu. Plus dulu. Ya, plus dulu. Ya, coba yang penyuluh. Ya, coba kalau saya menyebutkan penyuluh agama, kalian ya menyebut ya semangat, kompak, religius, berkah. Ya. Ada juga yang moderasi beragama, semangat, keren. Coba mulai. Penyuluh agama Islam, semangat, kompak, religius, berkah. Moderasi beragama, semangat, keren. Tetap semangat ya sampai sekarang ya. Jangan pesimis ya. Ya, optimis terus ya, bahwa insya Allah akan lebih cerah ke depan, diangkat menjadi P3K. Amin. Ya, kasih besar amin ya. Ada di sini yang belum terdata di data kepegawaian. Oh, sudah semua ya. Ya, karena ada yang tidak bersyarat sudah lewat umur. Berarti di sini tidak ada di atas 65 tahun ya. Oh, ya, berarti mudah semua ya. Iya. Kemudian tidak ada juga di sini pengabdiannya minimal 1 tahun. Nah, ada yang tidak bisa data karena tanggal SK-nya itu tanggal 15 Januari 2021 sampai Desember. Ya, tidak bisa terdata karena tidak dimulai tanggal 1 Januari. Ya, itu belum dihitung pengabdian 1 tahun. Semangat, kompak ya. Tidak ada di sini jalan sendiri ya. So, ada juga biasa penyuluh suka jalan sendiri. Ya, dia sendiri yang mau tahu. Ya, tidak pernah sampaikan ke yang lain. Dia yang mau bagus, jadi betul itu kerjasama apa? Oh iya, karena ada nanti kelompok binaan tidak bisa dikerja kalau sendiri.
ada yang harus diborong, termasuk kelompok binaan khusus. Ya, di lembaga kemasyarakatan, di rutan, ya, kelompok PSK atau rehabilitasi narkoba atau narkotika, itu yang harus diborong itu, dikerjasamakan dengan Kemenak. Kemudian keempat, religius, ya sudah pasti itu. Ya, jangan perintahkan orang salat duha sementara penyuluh tidak pernah salat duha. Insya Allah kalau sudah semangat, kalau sudah kompak dan sudah religius, akan ada berkah. Apa ayat itu kalau kita berusaha dulu, bekerja dulu, nanti Allah dan Rasulnya yang menilai. Insya Allah usaha-usaha itu akan dikembalikan kepada dirinya sendiri. Apa itu? Wa kulli amalu fasayarallahu amalakum wa rasulahu wal mu'minun wa saturatuna ila alimil ghaibi wasyahadati fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Itu ya dalam surah At-Taubah atau ayat berapa itu? Ya, itu. Kemudian sudah pernah ada yang membaca ini ya, kejadian yang baru. Yang 2017 sudah pernah kita baca. Pernah? Belum pernah selama menjadi penyuluh PNS? Belum pernah. Terbit lagi ini, ya belum mengetahui apa-apa saja di situ yang diperbaharui. Ya, misalnya 2017 ada 8 spesialis, sekarang sudah 12. Bapak hafal itu yang 8. Hafal ya? Yang 8 dulu. Yang belum masuk udah beragama dulu. Ada yang bisa hafal 8 itu? Dalam dulu berdiri. Ya. Tidak ada. Ya. Belum ada yang kuat menghafal, tapi kalau melaksanakan ya bisa. Ini ya sebentar itu ada di sini. Ya, sebelum berkinerja, ya, melaksanakan bimbingan dan penyuluhan di lapangan, harus punya kompetensi. Ya, apa itu kompetensi? Adalah pengetahuan, keterampilan, sikap atau perilaku yang dapat diamati, diukur dan dikembangkan. Ya, kalau ya siapa di sini mubalik? Siapa di sini mubalik kan? Ada mubalik kan? Ada? Semuanya ya. Coba siapa yang bisa jawab? Apa bedanya mubalik dengan penyuluh agama? Apa bedanya? Ya? Ada yang bisa? Coba jawab saja apa yang ditahu. Yang jelas kalau penyuluh itu disuruh menjawab pasti tahu dan banyak bahannya. Ya. Walaupun itu jawabannya ya tidak pas. Ya. Apa itu membalik, Pak? Oke, siap. Kalau membalik itu tidak mendapat gaji dari pemerintah. Tapi kalau penyuluh ada. Ya, asal dijawab. Pas. Sudah betul itu. Kalau membalik ya tidak digaji oleh pemerintah. Kalau penyuluh agama digaji oleh pemerintah.
sekali itu. Ya. Jadi kalau nanti Bapak sebagai mubalik lalu akan disertifikasi, ada gajinya, Bapak tidak siap? Tidak siap, Pak. Saya sudah jadi Double. Tahu. Bagus kalau double Cin. Tadi ada di sini Pak Kawan Tamati ada. Oh, tidak ada lagi. Kemudian ada lagi jawaban lain? Ya. Ya. Itu tadi sudah benar tapi belum betul. Ya. Mubalik itu adalah mengajak, menyampaikan ya, ceramah agama kepada umat. Ya. Setelah selesai menyampaikan ceramah agama, ya, selesai. Itu ikhlas karena tidak digaji. Ya. Walaupun dia menunggu juga amplop. Kemudian kalau penyuluh adalah dai-daiyah muballigah negara yang menyampaikan materi keagamaan dan materi kepenyuluhan itu harus terukur. Ya. Terukurnya harus ada bukti fisik pelaporannya. Ya itu. Karena dia digaji oleh negara dan negara mengambil uang dari masyarakat lalu diberikanlah gaji kepada salah satunya profesi adalah penyuluh, tidaklah sah kalau dia tidak bisa bertanggungjawabkan bukti fisiknya kepada masyarakat. Ya. Karena ada 4 tipologi penyuluh ya. Mudah-mudahan nanti yang keempatnya tidak ada penyuluh di situ. Yang pertama aktif penyuluh, aktif pula melaporkan bukti fisik. Yang kedua aktif menyuluh dan tidak aktif melaporkan bukti fisik. Yang ketiga aktif melaporkan bukti fisik dan tidak aktif menyuluh. Yang keempat tidak aktif menyuluh, tidak juga aktif melaporkan bukti fisik. Ya, kalau kita mau pilih ya jangan mengambil yang keempatnya. Ya, walaupun mungkin ada juga yang aktif menyuluh tapi ya tidak bisa melaporkan. Ya, atau ada yang melaporkan tapi tidak aktif menyuluh. Ya. Ini kompetensi teknis ya. Ya, pintar ceramah, pintar menyampaikan materi, ya, pintar membuat materi. Kemudian kompetensi manajerial, ya, ini juga harus dimiliki oleh penyuluh. Bagaimana cara untuk membentuk kelompok binaan lalu mengelola jamaahnya. Penyuluh adalah manajerial. Ya, bisa mengorganisir, ya, bisa melakukan kerjasama antar jamaahnya. Ya, makanya yang saya sudah pernah datangi, saya bilang kalau saya datang kedua kalinya, semua penyuluh sudah terpasang papan identitas di kelompok binaannya. Ya, sudah ada yang melakukannya itu. Di sini ada lebih 100 ya penyuluh agama.
Untuk penyuluh non-PNS ada 88, berarti 88 papan nama minimal. Ya, ada yang sudah memiliki papan nama di kelompok binanya? Belum ya. Kalau nanti Pak De, ya, kalau penyuluh mau dikenal di masyarakat harus ada papan nama, papan bicara. Seperti ini bahasanya. Majelis Taklim Nurul Huda, binaan penyuluh agama Islam Kecamatan Tamalatea. Ya. Tolong ya. Tidak ada lagi yang tidak memiliki beban identitas di kelompok binaannya. Ya. Kalau mau ditulis namanya dalam kurung penyuluh agama, setelah menulis penyuluh agama Islam, baru ditulis di situ Muhammad, misalnya Syaharuddin Salim. Syaharuddin Salim. Hubungi nomor kontak berikut ini. Tunggu Pak, ada bagi yang panggil ceramah, panggil para santri, pasti bertambah jadwalnya. Oh, di sini ada penyuluh ya. Itu penyuluh pasti minta ceramah. Saya mau hubungi itu nomor. Ya, ada gunanya. Kemudian penyuluh juga tanpa kita memperkenalkan kepada masyarakat, masyarakat sudah tahu. Oh, di sini di kecamatan ini ada penyuluh. Lewat lagi satu. Oh, di sini ada juga penyuluh. Penyuluh sampai saat ini terus terang ya, selalu menjadi pertanyaan di pusat. Ya, seperti apa itu kinerjanya penyuluh agama? Ya, tidak juga dikenal di masyarakat. Yang dikenal adalah ustaz, yang dikenal adalah muballigh. Ya, kiai. Mana penyuluhnya? Ya, tolong ya. 88 non PNS, 88 juga papan identitas di kelompok binaannya. Itu mau dulu. Kalau kelompok binaannya itu belum bisa kita yang bentuk sendiri, ya minimal itu dulu identitas. Ya, kelompok binaannya itu wajib majelis taklim, bukan TPQI, karena TPQI itu adalah tupoksinya kontren. Ya, hanya menjadi kelompok binaan tambahan. Yang menjadi kelompok binaan wajib adalah majelis taklim. Kalau 2017 berapa dulu kelompok binaannya? 2 ya. Sekarang sudah 4. 2 kelompok sasaran umum. Ya, majelis taklim misalnya. Kalau 1 kelompok sasaran khusus. Apa itu yang masuk secara khusus? Ya, lembaga pemasyarakatan, kelompok anak jalanan, kelompok apa lagi? Remaja, apa lagi? Masyarakat pasar. Kalau kemarin di Sopeng ada kelompok binaan ijazah, kelompok ikatan janda-janda soleha. Iya, kenapa ketawa? Ya, seharusnya di dalam foto ada kelompok ikatan duda-duda soleh. Iya, itu juga kelompok sasaran khusus. Ya, siapa tahu ada yang butuh janda, ada yang butuh duda kan, bapak atau ibu yang menjadi mediatornya. Ya, Anda beramal jariah, Anda dapat amal jariahnya. Ya, misalnya di sini terjadi banyak kelompok, banyak masyarakat yang melakukan pernikahan di bawah umur, pernikahan anak. Tolong kelompokkan itu apa saja namanya, itu yang kalian bina.
Itu namanya secara khusus. Karena berat tantangannya di situ. Ya, bisa pertemuannya ya sekali dalam sebulan misalnya. Ya. Ada kelompok masyarakat, ada kecamatan suka melakukan nikah siri. Itu yang Anda kelompokkan supaya Anda juga nanti bisa melakukan nikah siri. Anda terjebak. Salah kalau yang begitu. Justru Anda ya harus mengarahkan ke KUA supaya resmi. Ya, itu satu kelompok sasaran khusus. Satu kelompok berbasis IT atau media sosial. Wajib bagi penyuluh memiliki akun, ya, YouTube, Facebook, Instagram, Twitter. Semua di sini sudah punya ya? Sudah ya? Pasti yang paling banyak adalah Facebook. Jangan terlalu banyak ya mempostingnya di akunnya itu yang tidak ada kaitannya dengan penyuluh. Ya, kalau sebentar setelah selesai acara ini foto, kemudian upload di Facebook, tulis alhamdulillah sudah mengikuti pembinaan penyuluh agama. Sudah cukup. Daripada ya foto-fotonya sendiri itu foto-foto selfie, adakah lagi di sini? Tidak ada kaitannya. Supaya itu tadi yang selalu menjadi pertanyaan ada apa dengan penyuluh tidak lagi menjadi pertanyaan itu. Kalau sudah itu ya di antara 100 penyuluh semua mengupload ya di akunnya masing-masing bisa melawan itu paham-paham yang salah, ya, paham-paham ekstrim bisa dilawan itu, ya. Dan ada nanti penyuluh bisa jadi YouTuber, ya, iya. Ini kompetensi manajerial, kompetensi sosiokultural, ya pintar-pintarlah kerjasama dengan masyarakat, dengan instansi terkait. Ada materi penyuluhan, kita tidak bisa menyampaikan materi itu. Ada teman yang pintar dari instansi lain yang tahu tentang masalah ekonomi, panggil dia ceramah di situ tentang masalah ekonomi. Ada teman yang tahu tentang masalah zakat, teman-teman penyuluh yang dipanggil ke situ untuk ceramah tentang masalah zakat. Ya seperti itu ya. Kemudian berikutnya fungsi. Kalau yang dulu kita mengenal ada 4 ya, informatif, edukatif, konsultatif, advokatif. Sekarang sudah 5. Ya, sudah tahu semua melaksanakan fungsi ini ya. Ya, menjadi informan. Ya, sampaikanlah kepada masyarakat. Misalnya ada yang bertanya tentang masalah haji, tentang masalah zakat, ya sampaikanlah kepada masyarakat. Ya. Janganlah suka melaik ya yang paham-paham yang salah. Ya. Kemarin itu waktu masalahnya Pak Menteri ya tentang masalah pengaturan azan, itu banyak yang lain penyuluh kami panggil untuk kami interogasi, kami lakukan diabe. Ada penyuluh di luar Sulsel, PNS diberhentikan gara-gara itu. Ya, internet foto aman. Yang saya lihat internet foto tidak terlalu aktif komen. Ya, itulah kapan dikatakan bahwa diam itu adalah emas. Jadi lebih tidak komen daripada komen. Nanti salah. Malah saja itu yang disinjai, yang dipanggil temannya, ya memposting di Facebooknya, dia juga like, dipanggil. Nanti dia like, dia tidak tahu apa-apa. Dia bilang saya tidak sadar Pak. Wah, itu tidak bisa dijadikan alasan kalau ya masalah
persoalan hukum seperti itu. Ya, edukatif, memberikan pendidikan kepada masyarakat ya. Jadi jangan menjadi provokator ya. Kita ini penyuluh selalu berada di tengah-tengah. Kalau ada hal yang tidak baik, yang banyak mendukung, coba kita yang menjadi edukatifnya. Kemudian konsultatif, ya bisa dilakukan perorangan, bisa dilakukan per kelompok. Kalau ada kelompok binaan diborongi, itu namanya binaan konsultatif, ya. Dan bisa dijadikan kelompok binaan itu kalau banyak penyuluh di situ, ya. Kecuali mungkin kalau sasaran khusus karena berat, ya bisa diatasnamakan kelompok binaannya. Kemudian administratif, ini penyuluh harus tahu membuat sendiri pelaporannya. Nanti itu tetap ada manual selain daripada yang ada di EPA. Kemudian kedudukan dan hubungan, ya. Penyuluh agama fungsional itu sebagai koordinatornya. Ada angkat tangan dulu penyuluh fungsional yang ada di sini, tolong diangkat tangan. Oh iya, penyuluh fungsional, ya. Penyuluh fungsional yang sama-sama penyuluh non PNS ditugaskan di kantor KUA, otomatis sudah menjadi koordinatornya penyuluh non PNS. Tidak bisa ditandatangani itu laporannya kalau tidak sepengetahuan penyuluh fungsional, ya. Yang penting ya bisa menjadi contoh lah. Jangan sampai penyuluh fungsional tidak bisa dijadikan contoh. Lebih pintar penyuluh non PNS daripada fungsional. Terbalik ya. Iya, dia yang mau dibimbing. Ada itu penyuluh dikenal bahasa 704, ya. Jam 7 datang ceklok, kemudian tidak tahu kemana. Nanti jam 4 datang lagi ceklok pulang. 704, ya. Nanti tidak jelas yang dimakan ya, tidak jelas kehalalannya. Kayaknya yang ini yang ketawa kayaknya yang mengalami. Jangan ada yang begitu ya. Nanti di sini ada yang diatur berapa kali sebelum masuk kantor. Kalau di sini penyuluh PNS berapa kali masuk kantor dalam sepekan? Ya, PNS tiap hari. Oh, tiap hari. Non PNS tiap hari juga. Ceklok. Bagaimana itu kalau jaraknya jauh dari KUA tempat ceklok, tetap harus datang. Oh, begitu. Ya, setelah ceklok kemana lagi? Tinggal di KUA. Oh, di kantor. Biasanya kan pengajian kan habis dulu biasa baru ada. Rata-rata sore di baru pengajian. Kalau kau tidak di KUA pada pagi, kemana? Konsultasi kemana sih? Kecuali kalau binaan khusus biasa kan. Ya, yang penting jelas gitu. Kalau tidak jelas, bulan tadi konsultasi. Nanti saya sampaikan itu Pak Kasih, tolong laksanakan sidang. Ya, monitoring itu penyuluh di lapangan kemana dia. Dan sampai tidak jelas arahnya. Ya, ini ada kepala KUA sebagai tata langsungnya. Ada Kasih Bimas Islam atau Penasihat sebagai pembina, Kabid Penai sebagai penanggung jawab, dan Direktur Penai sebagai pemangku jabatan. Kemudian ada materi umum, ada materi khusus dalam pelaksanaan bimbingan keagamaan dan penyuluhan pembangunan. Ya, bidang materi umum adalah keislaman, yang kedua pembangunan sosial keagamaan. Dulu pernah
kami share itu silabus, sudah pernah di print. Sudah. Jadi acuan materinya penyuluh, tolong di print ya. Itu silabusnya. Di luar daripada itu tidak terarah. Harus kita pedoman silabus supaya terarah. Ada target kita mau capai. Jangan sampai sudah lama mengajar buta aksara Al-Quran, lalu itu terus sampai sekarang sudah menjadi PNS. Kemudian setiap KUA kecamatan wajib memenuhi seluruh spesialisasi. Satu orang PAI non PNS dapat membebani lebih satu bidang spesialisasi. Ini ada 12 ya spesialisasinya. Saya mau lakukan pemerataan. Ya, tolong pada fungsional, kalau tidak ada ketua jalurnya, saya tadi telepon ketua jalurnya sakit. Diatur ya secara merata, semua spesialisasi ini ada semua di kecamatan. Ya. Kalau ada 10 penyuluh di situ, baik non PNS ataupun PNS, itu kalau 10 berarti ada 2 orang yang double. Ya. Yang jelasnya spesialisasi ini semua ada di kecamatan. Apa gunanya spesialisasi ini harus ada semua di kecamatan? Karena kalau ada permasalahan masyarakat terkait masalah ini cepat diselesaikan karena ada penyuluhnya di situ. Ya, misalnya ada aliran sempalan radikalisme, ya cepat laporkan. Ya, cepat laporkan. Kemudian ada yang mengambil spesialisasi pengelolaan zakat. Ada yang sudah dikukuhkan sebagai satgas zakat, ada ya? Angkat tangan. Ya. Ada, angkat tangan coba. Baru 4 ya. Kemudian ada berapa orang yang sudah mengambil spesialisasi pengelolaan zakat? Ada. Memang belum pernah diatur. Berarti tidak ada pemerataan ya sampai saat ini. Artinya masing-masing kecamatan ada seperti kebetulan yang spesialisasi. Kan ada kecamatan yang lain di sini pasti ada spesialisasi zakat di situ. Ya, kalau 11 kecamatan ada kecamatan yang ada di sini berarti ada yang spesialisasi itu. Ya, kebetulan saya punya disiplin ilmu tentang masalah zakat. Ya, saya dulu jadi penyuluh agama, mengambil spesialis itu, menjadi pendamping Basnas, juga menjadi pendamping muzaki di kecamatan. Sampai-sampai saya mengangkat judul ya pada ujian promosi S3 saya, hukum mengeluarkan muzaki yang mengeluarkan zakat di luar daripada lembaga resmi, hukumnya tidak sah. Ya, tidak sah. Ya. Dan selama ini banyak yang langsung muzaki mengeluarkan zakatnya ke mustahik ya. Itu salah. Tidak akan terjadi pemerataan zakat. Sudah pasti tidak akan dicapai fungsi zakat adalah mensejahterakan. Ya. Mensejahterakan mustahik. Bukan tugasnya muzaki mendistribusikan. Yang punya tugas itu adalah amil. Ya. Yang punya tugas itu mendistribusikan adalah amil yang resmi, ya, bukan amil yang tidak resmi. Itu.
Karena begitu sampai saat ini kita kelola zakat, kita tidak menyampaikan pernyataan seperti itu bahwa muzaki yang mengeluarkan zakat di luar lembaga resmi hukumnya tidak sah, karena kita tidak berani mengambil resiko karena banyak masyarakat masih melakukan kebiasaan-kebiasaannya. Ya, tinggalnya di Makassar mengeluarkan zakatnya di Jawa, terlalu jauh. Boleh jadi bukan zakat yang dikeluarkan, adalah sedekah, karena zakat ada aturan-aturan tersendiri. Tolong yang satgas zakat atau yang mengambil spesialisasi zakat, yang pertama Anda lakukan data dulu itu muzaki berapa di kecamatan itu, data berapa mustahik yang ada di kecamatan itu. Kalau sudah dilakukan data, lakukanlah pendampingan kepada muzaki dan lakukanlah pendampingan kepada mustahik. Tujuannya melakukan pendampingan kepada muzaki, memberikan pemahaman tentang zakat, membantu menghitungkan zakat yang lainnya agar mereka bisa mengeluarkan di luar daripada bulan Ramadan. Ya, begitu juga dengan mustahik, tidak menjadi mustahik terus menerus, pada akhirnya nanti bisa menjadi muzaki. Ya, kan begitu. Ya, tujuannya menjadi satgas zakat, tujuannya mengambil spesialisasi zakat itu. Ya, nah itu. Kalau diratakan ini ya, ada pemerataan spesialisasi ya. Ya, di kecamatan sampaikan kepada Ketua Jalur, mohon juga disampaikan kepada Pak Kasih bahwa di kecamatan itu semua ada spesialisasinya dulu, agar lebih mudah terselesaikan masalah yang terkait ya masalah spesialisasi ini. Kemudian mekanisme kerja, ya, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan. Ya, perencanaan ini ya harus ada data monografi di tempat itu. Misalnya, siapa tadi penyuluh besar? Apa nama kelompok binaan tak? Kelompok binaan Majelis Taklim Nurul Taqwa Pansari. Ya, berapa jumlah jamaahnya di situ? 25 orang, Pak. Ada 25 orang. Berapa tamatan SD, berapa tamatan SMP, berapa tamatan S1? Rata-rata tamatan di situ tamatan. Oh, kalau rata-rata itu tidak pas datanya. Harus jelas tamatan SMP 3, ya, tamatan SMA 5, tamatan S1 20. Begitu ya, jangan rata-rata. Pada waktu itu Ya, berapa di situ yang berstatus janda? tidak pernah berani begitu ya, Pak. Baru dulu, ya. Nah itu data baru kelompok wilayahnya, belum data keseluruhan satu wilayah, satu kecamatan. Berapa agama di situ? Satu, Pak. Oh, 1. Berapa masjid di situ? Kalau masjid, Pak, masjid besar di kecamatan, khusus di kecamatan Bunteran, Pak, ada 12, Pak, karena kebetulan 12 desa juga. Di Jambi, ya. Jadi masjid besar. Kalau di kecamatan itu masjid Jami. Ya. Kenapa tadi masjid Jami banyak? Masjid besar itu masjid kota. Ah? Oh, kalau masjid Jami masjid kelurahan ya. Nah, kalau masjid kecamatan masjid besar. Oh, satu dicari masjid besar. Tidak banyak ya. Oh iya. Belum lagi berapa jumlah penduduk, berapa jumlah kakak. Harus tahu semua itu. Ya, kalau bikin ini Pak, dia tugas wilayah, tapi juga jumlah totalnya, Pak. Ya, itu namanya menyiapkan monografi peta wilayah ya. Kemudian menyusun rencana kerja operasional bulanan. Nanti ini regulasi ada lampirannya format laporan. Jadi harus semua seragam. Ya. Nanti saya ke Pak Kasih, ke Ketua Pokjalu untuk dibagikan supaya bisa di-print, dilihat formatnya itu ya. Kemudian ada pelaksanaan, ini tadi ya,
ada 4 kelompok sasaran, 1 kelompok sasaran umum, 1 kelompok sasaran khusus. Kemudian pelaporannya melalui aplikasi EPA. Semua sudah pernah melaporkan EPA? Tidak ada lagi yang belum pernah melaporkan ya. Ya, itu laporan harian. Kalau tidak bisa dilaporkan karena masalah jaringan atau karena tidak ada kuotanya, ya tetap pakai manualnya. Ya. Karena sekarang aplikasi apa sudah di launching, akan ada juknisnya. Kalau juknisnya sudah turun, maka bagi penyuluh PNS yang tidak melaporkan, maka akan terpotong tunjangan kinerjanya. Begitu juga dengan non PNS akan terpotong ya honornya. Jadi Tommy juga dipotong Tommy. Ya. Kemudian ini berkantor dari kawal. Di sini tidak ada tipologi A karena 200 peristiwa ke atas. Kemudian tipologi B ya 100 ke atas. Di sini 50-an rata-rata ya. C, minimal berkantornya 1 kali dalam sepekan. Ya, kalau tiap hari ya, kalau pertimbangannya itu dibebani ya, ikuti regulasi ini 1 kali dalam sepekan. Yang penting mengetahui itu penyuluh betul-betul berkinerja, bukan karena 1 kalinya ini lantas ada pembiaran. Ya, tetap melakukan monitoring. Ya. Kalau tidak terlalu berat melakukan absen setiap hari karena harus absen ceklo, ya maka tidak apa-apa. Tetapi kalau merasa diberatkan, dibebankan, ya bisa 1 kali sepekan. Kemudian metode bimblu ya, metode ceramah ya sudah pada umumnya dilakukan. Ini sekarang ada 7 metode, yang lalu ada 3. Partisipatif, dialog interaktif, pemberdayaan, brainstorming. Brainstorming itu kalau guru biasanya menyampaikan banyak masalah, murid menjawab satu-satu, lalu gurunya yang menyimpulkan jawabannya. Kemudian metode bitadwin melalui tulisan-tulisan baik di media sosial maupun melalui tulisan dalam bentuk buku. Kemudian metode yang lainnya sesuai kebutuhan. Kemudian selanjutnya evaluasi kinerja ya, tidak boleh di bawah 60%. Itu tadi saya bilang, kalaupun 1 kali berkantor di KUA lalu melakukan monitoring, hasilnya tidak di bawah daripada 65%. Mulai laporan kegiatannya, rekap absensi kegiatan, jumlah kelompok sasaran, jumlah jamaah, keteladanan atau prestasi, kompetensi pengetahuan dan pendidikan dan pelatihan. Ya, saya kira itu ya sudah selesai. Ya, tinggal actionnya. Penyuluh tak usah terlalu banyak ceramah. Ya, paling banyak itu bahan ceramahnya. Penceramah, sesama penceramah, sesama penyuluh tidak boleh saling menceramai. Sama penipu, sesama penipu tidak boleh saling menipu. Ya, yang selalu kekurangan kalau penyuluh adalah administratifnya. Itu biasa kurang. Ya, katanya over kapasitas 24 jam itu non-stop kalau penyuluh. Yang penting tidak seperti pemadam kebakaran ya. Tadi terakhir di antara informasi itu adalah penyuluh. Ya, mestinya dia yang lebih duluan. Ada pertanyaan ya? Ya, mewakili 1 laki-laki, mewakili 1 perempuan. Ya, terus. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak perlu saya perkenalkan nama Ustaz karena tadi sudah disebut. Dan rata-rata teman-teman sudah tahu juga.
status jelas. Nah, statusnya sudah jelas sekali. Alhamdulillah sudah ada satu istri. Mas. Dan bertugas sekarang di Kawah Kecamatan Taraja, Ustaz. Kawah Taraja. Oh, iya. Ada beberapa yang ingin saya minta penjelasan. Yang pertama barangkali mengenai yang bertugas sebagai koordinator penyuluh non PNS di kecamatan. Situ Pak I PNS yang sebagai koordinatornya. Kalau misalnya ada beberapa orang Pak I PNS-nya di kecamatan, siapa di situ yang ditunjuk sebagai koordinatornya? Yang kedua, adanya pembagian spesialis ini saya kira mengkerdilkan pengetahuan di masyarakat. Maksud saya begini, spesialis buta aksara Al-Quran binaannya ada 2 majelis taklim, 1 bina khusus. Tentunya mereka yang spesialisnya buta aksara Al-Quran yang diajarkan ke objeknya itu saja terus. Berarti dengan demikian kelompok binanya ini akan buta dengan spesialis yang lain. Apalagi ada penegasan kemarin, tak entah siapa yang salah memahami dari Kemenak yang mengatakan bahwa tidak boleh lintas objek. Padahal saya pahami selama ini, saya kira kalau begini bisa lintas objek. Sebab manakala tidak bisa lintas objek dalam memberikan penyuluhan, maka saya katakan tadi bisa saja dia buta pengetahuan yang lain, mungkin di sisi lain dia punya kelebihan. Jadi mungkin barangkali sini butuh kejelasan dalam memberikan bimbingan dan penyuluhan kepada penyuluh baik PNS maupun yang non PNS. Jadi apa yang saya pahami seperti yang Bapak Pandia bisa lintas objek dalam memberikan bimbingan atau tidak? Terima kasih. Pak Saharuddin Salim, sudah golongan berapa Pak? Baru 3B. Oh, baru 3B. Ya. Sudah pasti tahu tupoksinya ya. Ya. Di kecamatan atau di kawah satu saja koordinatornya, penyuluh fungsional saja. Ya, tidak usah ada koordinatornya penyuluh non-PNS. Artinya yang beberapa orang penyuluh fungsional di kecamatan, siapa di situ yang Penyuluh fungsionalnya saja. semuanya? Ya, semuanya. Ya, tidak usah ada koordinatornya dari non-PNS. Ya, satu saja. Ya, begitu juga secara keseluruhan di kota. Ya, ketua calonnya langsung saja yang mengkoordinir. Ya, karena memang pernah ada FKPAI. Ya, tidak lagi berjalan sekarang FKPAI. Ya, jadi koordinator langsungnya saja adalah penyuluh fungsional kecamatan. Yang penting layaklah menjadi koordinator. Kalau lebih pintar penyuluh PNS ini daripada fungsionalnya ya. Nah, ya, kemudian ya tidak mengkerdilkan. Kan ada materi umum, ada materi khusus. Materi umum itu ya semua bisa dalam ajaran agama Islam itu, mau akidah, mau syariah, mau akhlak. Untuk materi khusus dalam bidang spesialisasi, ya kapan saja ya bisa diberikan materi. Ya, misalnya kalau dalam sepekannya ada 5 kelompok binaannya penyuluh fungsional, ya itu 5 dalam sepekannya misalnya masing-masing 1 kali dijadwalkan. Ya, jadwalkan 1 kali itu spesialisnya salah satu di kelompok binaannya 1 kali sepekan. Begitu juga pekan kedua ya 1 kali di kelompok binaan yang berbeda dari pekan pertama. Nah begitu.
tetap menyampaikan spesialis itu ya. Kemudian lintas objek, ya lebih bagus lagi kalau bisa lintas objek. Ya, penyuluh yang satu dipanggil ceramah, tapi tidak untuk melaporkan sebagai kelompok binaannya. Apabila ada penyuluh yang sudah punya kelompok binaan, itu tidak boleh diatasnamakan kelompok binaan bagi penyuluh yang lain, ya. Kecuali kalau kelompok sasaran khusus yang berat, bisa diborongi. Dan misalnya lembaga pemasyarakatan, rehabilitasi, itu bisa dijadikan kelompok binaan. Ya, itu namanya kelompok binaan konsultatif. Ya, kelompok binaan konsultatif. Ya, seperti itu ya. Sudah. Ya, terjawab. Ada lagi barangkali yang perlu diperjelas, pemahaman teman-teman. Dia umpamanya dia menyuruh ke majelis taklim beliau, dia masukkan katanya kerjaan tambahan, padahal namanya menyuruh atau mendidik. Ya, perlu dibedakan. Tambahan. Ada tugas pokok, ada tugas penunjang, ada tugas tambahan. Tugas pokok itu wajib kelompok binaannya, kelompok binaan wajibnya, ya, berdasarkan ya tupoksinya itu. Kalau tugas penunjang, kita mengikuti kegiatan yang ada relevansinya dengan penyuluh, misalnya pelatihan, seminar, itu ada kaitannya. Ya, kalau kita baca definisinya itu untuk penyuluh fungsional, ya tugas penunjang di situ. Kemudian ada tugas tambahan. Tugas tambahan ini tidak ada kaitannya dengan kepenyuluhan, lalu kita dikasih tugas ya untuk menghadirinya. Misalnya Pak Kawa memerintahkan menghadiri kegiatan pemerintah daerah tentang masalah pemilu. Kita hadir, itu namanya tugas tambahan, dan harus ada surat tugas yang dibuatkan oleh Pak Kawa untuk nanti kita laporkan di laporan tak sebagai tugas tambahan. Ya begitu. Ya harus kita itu ya, tugas pokok, tugas penunjang, dan tugas tambahan. Ya katanya ada surat perintah dari Pontren untuk melakukan pendataan TPQ, berapa jumlah TPQ di kecamatan itu. Lalu ada penyuluh mengatakan, ini bukan tugasku. Ya, ini bukan tugasku. Ya, tetap tugasnya, ya, tugas tambahan. Ya, tetap melaksanakan. Ya, terakhir dari perwakilan Ibu. Oh iya, silakan di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya perkenalkan diri Pak, kami bernama Siti Nur NR, utusan dakwah Kecamatan Bunturamba. Lanjut Pak, kami melanjutkan pertanyaan yang disampaikan oleh Ustaz tadi mengenai tugas tambahan, tugas pokok, dan tugas lainnya. Seumpama Pak, karena kami di KUA Kecamatan Bunturamba kadang mendapat undangan dari dinas lain, dari dinas kesehatan untuk menghadiri LOKMIN, Lokal Karya ini, yang biasa membahas itu masalah kesehatan reproduksi dan pernikahan dini atau stunting juga ada. Apakah ini saya masukkan dalam kelompok tambahan atau penunjang Pak? Iya, karena saya pikirkan dalam tugas kepenyuluhan kita juga kadang kita menyampaikan masalah pernikahan dini, masalah bagaimana itu membantu pencegahan mengatasi stunting. Nah, jadi kami berpikir di sini apakah ini masuk dalam tugas tambahan atau tugas
lainnya. Itu saja Pak. Kemudian ada lagi yang kedua Pak, mengenai tadi metode bingung. Ya, kami kadang ini penyuluh di lapangan Pak, kadang tidak habis pikir bagaimana disiplin apa yang harus kami lakukan agar supaya para jamaah ini bersemangat. Karena kenapa? Kita lihat kalau di desa-desa Pak, apalagi kalau saat-saat begini musim tanam, susah sekali untuk mengumpulkan jamaah Pak. Terus terang kita sampaikan. Kemudian saya tidak habis pikir teknik apa kira-kira yang bisa saya ambil agar supaya para jamaah itu kembali dulu untuk menyisihkan waktunya sebagai mengikuti pengajian, baru lagi kepada pekerjaan rutinnya. Itu saja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, lanjut pada pengambilan bidang spesialisasi, ya. Itu saya sudah sampaikan bahwa selain tujuannya untuk menyelesaikan masalah di kecamatan itu juga kalau ada permintaan peserta untuk mengikuti salah satu pelatihan, mohon kepada yang menentukan peserta, mungkin Pak Kasih atau siapa, sesuai pada spesialisasinya, ya. Karena begini, ada penyakit juga penyuluh, ya. Saya juga jadi penyuluh. Kenapa itu si A selalu diutus ya? Iya, memangnya ke orang dekat atau keluarganya kawan Pak Kasih, itu keluarganya Pak Kawa. Dengan adanya ini spesialisasi tidak lagi asal mengutus, ya. Kalau tadi itu masalah pencegahan pernikahan anak, itu yang mengambil spesialisasi tentang perkawinan, bukan tugas tambahan, ya. Tugas pokoknya memang. Masuk dalam spesifikasi keluarga sakit barangkali Pak ya. Ya. Bisa digolongkan dalam spesifikasi ya. Keluarga sakinah. Karena tadi masalah pencegahan, ya, usia nikah anak, berarti perkawinan, bukan keluarga sakinah. Nanti kalau sudah menikah, ya, ada mau cerai, itu keluarga sakinah. Di situ, ya. Kasih bidangnya spesialisasi yang menangani perkawinan. Ada juga tentang pencegahan stunting. Di situ di spesialis tidak ada, ya. Ya, padahal itu program prioritas juga pemerintah. Stunting ini adalah anak yang mengalami, ya, masalah gizi buruk. Apa yang cocok di situ? Bisa tentang keluarga sakinah, itu cocok kalau keluarga sakinah. Yang lebih dekat ke situ spesialisnya. Jangan mengirim keluhan zakat, ya. Tidak ada hubungannya ke situ, ya. Ya, keluarga sakinah cocoknya. Itu tugas pokok dalam bidang spesialisasinya. Ya, apalagi tadi itu pertanyaannya. Kemudian dalam hal teknik penyampaian ini Pak. Oh, ya begini, ya. Sekarang bukan lagi jadul, ya. Monoton saja itu penyuluh. Paling banyak yang aktif adalah penyuluh. Tidak begitu lagi sekarang. Coba lemparkan, ya, kalau ada masalahnya kepada jamaah, ya, supaya mereka menyampaikan. Itulah nanti yang menjadi bahan kita untuk kita lakukan metode yang lainnya. Kenapa jamaah di situ kalau musim-musim tanam, ya, pada sibuk, apa yang kita inginkan dan apa yang mereka inginkan coba dipertemukan. Siapa tahu tidak pada tempat lagi itu, misalnya di masjid, ya, siapa tahu bisa melakukan penyuluhan, ya,
di kebunnya, ya datanglah ke sana. Iya, biar 3 orang, biar tidak semuanya. 3 orang saja datang ke situ. Oh itu yang bagus. Ya itu namanya ini outing, gunanya outing, dikerja dilaksanakan di luar formal. Ya untuk lebih nyaman, lebih berinteraksi. Ya terbangunlah sinergitas. Biar 3. Kalau 1 saja, 1. Yang penting antum dulu. Ya, justru tugas pokoknya media melaksanakan. Ya 4 kelompok binaan itu, Anda yang mengikuti lebih banyak kepada jamaahnya kalau mau Anda ikuti juga. Iya. Seperti itu. Ya kalau tugas pokoknya ya, kalau dulu kepada tugas pokoknya, nah kita sebagai mubaliknya harus dapat amplop di situ ya, jual mahal juga. Ya, berikan ceramah, maulid, berikan contoh tasya. Tidak usah nih Pak. Justru di situ nih penghargaannya, penghormatannya mubalik kalau dapat amplop. Tetapi kalau binaan wajibnya harus penyuluh yang mengikuti maunya binaannya. Datang mereka. Iya, biar tambah 1. Yang penting terlaksana. Ya penyuluhannya itu. Ya begitu ya. Iya. Saya kira sudah cukup sesi lama ini ya. Karena ada lagi materi yang lain. Ya. Tidak berhenti kalau ada masalah ya sampaikan saja Bekasi, kalau tidak bisa jawab Bekasi ya sampaikan ke saya ya. Sebagai ya pembinaannya penyuluh agama Islam di Kanwil Kementerian Agama Provinsi. Sudah ya. Demikian mudah-mudahan bermanfaat apa yang saya sudah sampaikan. Ya, selanjutnya tinggal ya action di lapangan. Dan mohon maaf atas hal-hal yang kurang berkenan. Kami bersama rombongan ada 3 orang ya dalam satu tim ini. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.